Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada siraman rohani pagi dalam channel HKBP Setia Negara pada hari Selasa 12 April 2025. Mari kita luangkan waktu kita dan siapkan hati kita. Kita berdoa. Kembali kami berdoa memuji nama-Mu ya Allah Bapa, atas segala berkat karunia-Mu yang dapat kami rasakan sepanjang hidup kami. Kiranya Roh Kudus penyertaan-Mu menyertai hati dan pikiran kami. Juga kiranya ya Allah, sertai kami dalam tangan penyertaan-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami sebelum mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kiranya Allah melalui firman yang akan kami dengarkan sebentar lagi dapat menyegarkan hati kami sebelum memulai segala aktivitas pada hari ini, agar kiranya perbuatan kami seturut kehendak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Dalam kesempatan kali ini, ayat yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Tawarik pasal 18 ayat 13. Yang akan saya bacakan berikut firman Tuhan. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Saya bacakan sekali lagi. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita seringkali kita dihadapkan pada keputusan yang harus dibuat. Apakah itu keputusan di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, atau bahkan di dalam pelayanan di gereja kita. Kadang kita sering mencari petunjuk, mencari suara yang benar yang dapat memandu langkah kita. Namun, terkadang kita bingung dalam membedakan antara suara yang benar dari Tuhan dan suara hati keegoisan yang mungkin datang dari dalam diri kita atau pengaruh dari luar. Dalam 2 Tawarik pasal 18, kita melihat sebuah peristiwa penting yang menggambarkan bagaimana dua raja, Ahab dari Israel dan Yosafat dari Yehuda, mencari petunjuk dari Tuhan melalui nabi-nabi. Namun mereka tidak semua mendengarkan suara Tuhan yang benar. Mari kita lihat bagaimana kita bisa belajar dari kisah ini tentang pentingnya mendengarkan suara Tuhan yang benar dalam hidup kita. Mika yang merupakan nabi Tuhan adalah satu-satunya yang berkata dengan jujur. Ketika ditanya oleh Raja Ahab, ia menjawab dengan tegas, "Demi hidup Tuhan, aku hanya akan mengatakannya apa yang dikatakan Tuhan kepadaku." Mika tidak mengikuti suara mayoritas nabi-nabi palsu yang ada, melainkan ia tetap setia pada kebenaran yang telah Tuhan wahyukan kepadanya. Meskipun itu mungkin tidak menyenangkan bagi raja yang berkuasa pada saat itu. Keteguhan Mika dalam mengungkapkan firman Tuhan yang benar merupakan contoh yang sangat penting bagi kita. Seringkali kita merasa tertekan untuk mengucapkan apa yang orang lain ingin dengar atau untuk mengakomodasi keinginan banyak orang. Namun sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk berbicara kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, bahkan jika itu tidak populer atau bertentangan dengan keinginan banyak orang lain. Akhirnya, setelah Mika menyampaikan nubuatnya yang tidak menyenangkan bagi Raja Ahab, yaitu bahwa Raja Ahab akan kalah dalam peperangan dan mati, dia marah dan tidak mau mendengarkan lagi. Ia menganggap Mika sebagai nabi yang selalu mengatakan hal-hal buruk tentang dirinya. Namun meskipun Ahab menolak kebenaran, nubuat Mika tetap menjadi kenyataan. Ahab akhirnya mati dalam peperangan dan kehancuran yang dinubuatkan oleh Mika itu terjadi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak mendengarkan suara Tuhan dan menolak kebenarannya dapat membawa konsekuensi yang serius. Ahab memilih untuk mendengarkan suara-suara yang menyesatkan dan akhirnya membawa pada kehancuran. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk mendengarkan Tuhan, karena hanya suaranya yang dapat menuntun kita kepada hidup yang penuh berkat dan damai sejahtera. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini kita sering kali dihadapkan pada banyak pilihan
dan suara yang beragam. Namun seperti yang kita pelajari dari kisah para Raja Ahab, Raja Yosafat, dan Nabi Mika, kita harus berhati-hati untuk tidak terjebak dalam mengikuti suara yang salah atau yang hanya ingin mendengar hal-hal yang menyenangkan kita. Mika memberi teladan yang luar biasa tentang pentingnya setia pada firman Tuhan, meskipun itu tidak populer atau tidak disukai oleh banyak orang. Mari kita berkomitmen untuk selalu mencari dan mendengarkan suara Tuhan yang benar, yang akan menuntun kita kepada hidup yang penuh berkat dan kemenangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, berpegang pada firman Tuhan kita perlukan dalam setiap keputusan besar atau kecil di dalam hidup kita. Kita juga harus berpegang pada firman Tuhan sebagai petunjuk hidup. Mika tidak mengikuti arus atau opini banyak orang. Dia berpegang pada apa yang Tuhan katakan. Kita juga harus mempelajari Alkitab dan mencari kehendak Tuhan dalam setiap situasi. Lalu keberanian untuk mengikuti Tuhan. Terkadang kita mengikuti Tuhan memerlukan keberanian. Mungkin kita perlu juga membuat keputusan yang tidak populer atau yang tidak sesuai dengan harapan banyak orang. Tetapi kita harus mengingat bahwa mengikuti Tuhan adalah yang terbaik, karena Dia tahu yang terbaik untuk hidup kita. Dengan disertai percaya pada Tuhan, bahkan jika keputusan yang kita buat tidak dimengerti oleh orang lain atau tampak tidak sesuai dengan rencana manusia, kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan Ia akan menyertai kita. Mika percaya pada Tuhan yang hidup dan berkata hanya apa yang Tuhan firmankan, meskipun itu tidak populer pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, melalui kisah Mika dalam 2 Tawarin pasal 18 ayat 13 ini, kita belajar bahwa ketaatan kepada Tuhan seringkali mengarah pada keputusan yang sulit dan berani. Tetapi itu adalah keputusan yang benar. Dalam hidup kita juga dipanggil untuk berpegang teguh pada firman Tuhan, berani berkata benar meskipun itu tidak disukai banyak orang, dan percaya bahwa Tuhan yang hidup akan selalu menuntun kita pada jalan yang benar. Amin. Terima kasih Allah Bapa, kembali kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami. Telah kami dengar firman-Mu yang mengingatkan kami agar tetap setia mengandalkan-Mu di setiap hari kami melalui doa dan puji-pujian. Kapanpun itu, ketika kami bersuka cita maupun berduka cita, kiranya juga mampukan kami ya Allah mengikuti ajaran dan perintah-Mu. Ajar juga kami ya Allah untuk dapat mengingat segala berkat yang telah Engkau berikan di sepanjang hidup kami yang telah kami lalui. Kiranya juga iman kami bertumbuh dan senantiasa melakukan kehendak-Mu terlebih lagi di dalam hari ini. Ya Allah, kami mohon agar segala pekerjaan, kegiatan, kiranya segala yang kami lakukan berkenan kepada-Mu. Tidak lupa juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit ya Allah, baik itu yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumahnya sendiri. Kiranya berikanlah kesembuhan, ulurkan tangan pengasihan-Mu melalui obat dan juga tenaga medis. Kami juga tidak lupa berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan ya Allah. Kiranya tunjukkanlah cara mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Begitu juga dengan jemaat-Mu yang sedang mencari jodoh atau pasangan hidup. Ya Allah, kiranya dengarkanlah doa-doa mereka agar Engkau memberikan pasangan yang tepat bagi mereka. Juga ya Allah, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami pergumulan masing-masing. Kiranya Allah berikan pengharapan dan penghiburan. Kami tidak lupa juga kami makhluk yang berdosa ya Allah, tapi kami percaya dari belas kasih karunia-Mu mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.